Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1016. Setelah Luo Xiu membawa Su Suelan dan rombongannya meninggalkan arena pertempuran, Tang Buxiong, yang sedang mengunjungi para ahli dari berbagai pihak di kota Suena, menerima kabar tentang kejadian tersebut. Sebagai seorang dewa iblis tingkat 9 yang sangat tinggi, hal-hal kecil seperti ini seharusnya tidak mengganggu Tang Buxiong. Awalnya, ada konflik antara murid dari Sekte Seribu Binatang dan Su Suelan, yang diketahui memiliki artefak magis yang sangat kuat. Namun, seorang wanita dengan kekuatan dewa iblis tingkat 6, seberapa kuatkah artefaknya? Mungkin hanya artefak tingkat 7, bahkan mungkin artefak tingkat 8. Namun, kejadian ini menarik perhatian putra tunggal Tang Buxiong, Tang Yong. Karena itu, Tang Yong meninggalkan sekte dan mengikuti jejak keluarga Su Suelan. Namun, tak ada yang menyangka, meskipun Tang Yong memiliki kekuatan dewa iblis tingkat 6 dan kemampuan sebagai seorang pengendali binatang, dia malah tewas di tangan orang lain, yang membuat Tang Buxiong sangat marah. Sebagai seorang dewa iblis tingkat 9, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk latihan, sehingga hanya memiliki satu anak, Tang Yong, yang sangat dimanja dan menjadi anak kesayangan di dalam Sekte Seribu Binatang. Kemarahan pemimpin sekte pun memuncak, sehingga memerintahkan Milao untuk menyelidiki kejadian ini. Tak lama kemudian, serangkaian peristiwa besar pun terjadi. Ketika Tang Buxiong baru tiba di kota Suena, dia mendapat laporan bahwa salah satu pengawal sekte menangkap Su Suelan. Namun, saat itu Tang Buxiong sedang mengunjungi beberapa ahli, sehingga masalah tersebut sempat tertunda. Sayangnya, setelah beberapa saat, masalah itu kembali muncul dengan lebih besar. Setelah meninggalkan arena pertempuran, Luo Xiu berniat mencari penginapan di kota Suena. Namun, karena adanya seleksi bakat, kota Suena dipenuhi oleh para kultivator bela diri dari berbagai tempat, sehingga semua penginapan sudah penuh. Penginapan di kota ini pada dasarnya menyediakan ruang untuk para kultivator bela diri yang ingin berlatih dalam kedamaian, namun kini semuanya sudah penuh. Banyak kultivator bela diri yang tidak dapat menemukan tempat menginap di kota dan terpaksa mencari penginapan di sekitar kota. Luo Xiu tentu tahu bahwa saat ini tidak bisa meninggalkan kota Suena begitu saja. Di dalam kota, Tang Buxiong masih mematuhi aturan dan tidak bisa sembarangan bertindak, namun jika dia keluar dari kota, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mengingat hal ini, Luo Xiu mengeluarkan slip giok komunikasi dan mengirimkan pesan. Karena dia tidak mengenal siapa-siapa di sini, orang yang dia hubungi adalah Ling Hu Zixuan, yang memiliki latar belakang kuat dan mungkin memiliki hubungan di kota Suena. Kita tunggu dia di sini, kata Luo Xiu. Di sebuah kedai minum di dekatnya, Luo Xiu menemukan sebuah meja kosong. Tidak lama kemudian, pintu kedai terbuka dan masuklah seorang pemuda, yaitu Ling Hu Zixuan. Luo Xiu, kamu mencari aku? Tanya Ling Hu Zixuan begitu masuk, dengan ekspresi bingung. Aku tidak bisa menemukan tempat tinggal di kota, jadi aku ingin meminta bantuanmu, Ling Hu Xiong, kata Luo Xiu dengan senyuman. Hehe, ternyata begitu. Aku kira kamu bisa mengurusnya sendiri. Ternyata aku yang tidak memikirkan hal ini dengan baik, jawab Ling Hu Zixuan sambil tertawa. Matanya sempat melirik pada dua orang yang ikut bersama Luo Xiu, namun dia tidak bertanya lebih jauh. Beberapa saat kemudian, bersama Ling Hu Zixuan, Luo Xiu dan rombongannya menuju sebuah penginapan di kota Suena. Penginapan ini bukanlah yang terbaik di kota, namun cukup baik. Sebelumnya, Luo Xiu sudah pernah datang ke sini dan pemilik penginapan dengan tegas mengatakan bahwa mereka sudah tidak memiliki kamar lagi. Namun, setelah datang bersama Ling Hu Zixuan, sikap pemilik penginapan berubah 180 derajat. Mereka tidak hanya menyediakan kamar, tetapi juga kamar terbaik yang tersedia. Penginapan ini memiliki 3 lantai, dan kamar terbaik terletak di lantai teratas, biasanya tidak dibuka untuk umum. Luo Xiu dan rombongannya tinggal di lantai ketiga. Setelah naik dari lantai 2 ke lantai 3, mereka melihat sebuah ruang tamu yang dipenuhi dengan barang-barang antik dan dekorasi yang elegan namun mewah. Namun yang menarik perhatian Luo Xiu adalah sebuah lukisan yang tergantung di dinding ruang tamu. Lukisan itu menggambarkan seorang pria dengan kedua tangan terlipat di belakang, berdiri di tepi sungai yang deras. Hanya tampak dari sisi, namun lukisan itu memancarkan aura jalan yang sangat mendalam. Siapapun yang melihat lukisan itu pasti akan tertarik pada sosok yang digambarkan. Luo Xiu, apa yang kamu lihat dari lukisan itu? Itu adalah salah satu leluhur dari keluarga Ling Hu kami, kata Ling Hu Zixuan sambil tersenyum. Luo Xiu juga tersenyum, namun senyumnya penuh makna, meskipun Ling Hu Zixuan tidak menyadarinya.
Lukisan itu hanya menampilkan sisi dari sosok tersebut, dan meskipun wajahnya tidak terlihat, Luo Xiu sudah tahu siapa yang tergambar dalam lukisan itu. Itu adalah Ling Wuji, seorang tokoh yang hidup di zaman yang sama dengan Luo Xiu di kehidupan sebelumnya. Pada waktu itu, keluarga Ling Hu hanyalah keluarga kecil yang tidak terkenal, namun tiba-tiba muncul seorang jenius luar biasa, Ling Wuji, yang pada usia 6 tahun sudah menunjukkan bakat bela diri yang sangat tinggi. Dia ditemukan oleh seorang ahli dari sekte besar dan langsung diterima sebagai murid. Sejak saat itu, Ling Wuji melonjak dalam karirnya. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, namanya mulai dikenal luas di dunia atas, dan dia menjadi salah satu pemuda paling terkemuka di generasi muda. Meskipun suatu kali Tai Sangking bertemu dengan Ling Wuji di dunia atas, saat itu Ling Wuji baru berlatih selama sekitar 1300 tahun, sementara Tai Sangking, dalam kehidupan sebelumnya, telah berlatih lebih dari 2000 tahun. Namun, keduanya berada pada level kekuatan yang setara. Bahkan sekarang, Luo Xiu masih mengagumi bakat luar biasa Ling Wuji yang membuat banyak orang iri. Namun, jalan bela diri penuh dengan rintangan dan tantangan. Hanya bakat saja tidak cukup, keberuntungan dan kesempatan juga harus berpihak. Ketika Tai Sangking berhasil menembus batasan dan menjadi seorang yang tak terkalahkan, Ling Wuji masih berada pada level Dewa Iblis tingkat 9, jauh dari level tak terkalahkan. Kemudian, setelah Tai Sangking menghancurkan roda samsara dan merencanakan kelahiran kembali, tak ada yang tahu sejauh mana Ling Wuji akhirnya mencapai. Lukisan yang ada di ruang tamu ini adalah salinan, jadi Luo Xiu tidak dapat merasakan sepenuhnya level kekuatan Ling Wuji hanya dengan melihat lukisan ini. Apakah lukisan aslinya ada di keluarga kalian? Tanya Luo Xiu dengan tenang. Tentu saja, dikatakan bahwa leluhur kami saat itu sudah sangat kuat dan tak terkalahkan, sehingga ia meninggalkan lukisan ini untuk mengenang orang-orang yang telah meninggal. Leluconnya adalah, ia merasa jika orang yang dimaksud masih ada, tidak akan ada yang bisa menandingi kekuatannya, jawab Ling Hu Zixuan. Ling Hu Zixuan tampaknya tahu banyak hal, dan ia tidak ragu berbicara tentang keluarganya kepada orang luar. Luo Xiu mendengar penjelasan itu dan langsung mengetahui siapa orang yang dimaksud dalam lukisan tersebut. Sayangnya, waktu telah memisahkan mereka, dan mereka kini berada di era yang berbeda. Setelah mereka memasuki kamar, Ling Hu Zixuan datang mengunjungi Luo Xiu. Awalnya, dia tidak tahu tentang kejadian di arena pertempuran, namun sekarang seluruh kota sudah gempar, dan rasanya tidak mungkin dia tidak tahu lagi. Aku bilang Luo Xiu, apakah kamu sudah lupa dengan pesananku? Di kota Suena ini, bisa tidak kamu sedikit lebih rendah hati? Ling Hu Zixuan berkata dengan senyum pahit. Tangguk Xiong adalah Dewa Iblis tingkat 9, dengan satu jari saja dia bisa menginjak kita berdua berkali-kali. Kamu datang kemari seharusnya bukan untuk membicarakan hal-hal ini, kan? Luo Xiu meliriknya, berkata, katakan, ada urusan apa? Jika tidak ada urusan, aku tidak bisa datang mencari kamu. Luo Xiu, kamu sangat tidak adil. Tempat tinggalnya saja aku yang atur, jawab Ling Hu Zixuan, sedikit mengeluh. Luo Xiu teringat pertama kali dia bekerja sama dengan Ling Hu Zixuan, dia memang seperti ini. Namun, setelah beberapa ketegangan terjadi, saat mereka bertemu lagi di dunia liar, Ling Hu Zixuan menjadi sedikit lebih hati-hati dan lebih waspada terhadapnya. Namun, kepribadiannya memang sulit diubah. Setelah beberapa waktu, dia kembali menunjukkan sifat lamanya. Jika dibandingkan dengan leluhurnya, Ling Wuji, kepribadian Ling Hu Zixuan sangat berbeda. Ling Wuji adalah sosok yang sangat sombong, dan dalam perjalanan hidup bela dirinya, mungkin hanya Tai Sangking yang benar-benar ia kagumi. Seleksi talenta akan segera dimulai, kata Ling Hu Zixuan serius. Bagaimana seleksinya dimulai? Luo Xiu mengerutkan kening, ia datang ke sini terutama untuk mencari informasi tentang tanah terlarang, jadi ia tentu saja harus memperhatikan seleksi talenta ini. Aku tidak tahu pasti, di kota Suena ini hanya seleksi awal. Baru ketika seleksi sesungguhnya dimulai, kita akan tahu seperti apa tesnya, jawab Ling Hu Zixuan dengan suara berat. Jadi dalam beberapa hari ke depan, Luo Xiu, jangan keluar dan membuat masalah. Jangan sampai kamu gagal melewati seleksi awal. Meskipun begitu, Ling Hu Zixuan tentu saja tidak benar-benar berpikir Luo Xiu akan gagal dalam seleksi awal. Dia hanya ingin mengingatkan Luo Xiu untuk tetap tenang dan fokus pada tujuan utamanya, yaitu masuk ke tanah terlarang. Ling Hu Zixuan tampaknya sangat bertekad untuk memasuki tanah terlarang, meskipun dia belum pernah menjelaskan alasan di balik keinginannya itu. Namun, berdasarkan pengetahuan Luo Xiu tentang Ling Hu Zixuan, dia yakin ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik itu. Setelah mereka sampai di tanah terlarang, semuanya pasti akan terungkap. Kardislar, kamu pergi beritahu Tu Yuming agar tidak keluar dari penginapan untuk sementara. Juga, bawa Su Suelan kemari, perintah Luo Xiu begitu Ling Hu Zixuan meninggalkan ruangan. Tak lama setelah itu, Kardislar membawa Su Suelan ke kamar. Aku tidak ingin membahas masalah antara kamu dan Tu Yuming. Jika kamu mengembalikan barang yang kamu ambil dari dia,
aku akan membiarkanmu pergi, kata Luo Xiu perlahan. Sejak awal, dia tidak berniat memperburuk keadaan dengan Su Suelan. Luo Xiu bisa melihat bahwa Tu Yuming masih memiliki perasaan terhadapnya, bahkan Tu Yuming sendiri tidak berniat untuk mengambil kembali lampu Dewa Langit. Namun, Luo Xiu harus mendapatkan lampu Dewa Langit tersebut kembali. Jika memang sesuai dengan apa yang dia duga, dia akan memberikan kompensasi kepada Tu Yuming nanti. Apakah kamu maksud lampu dewa itu? Itu tidak ada di tanganku, jawab Su Suelan. Su Suelan, aku menyarankan kamu untuk tidak mencoba mempermainkanku. Meskipun Tu Yuming adalah temanku, kamu sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya. Aku juga menguasai beberapa metode pencarian jiwa, kata Luo Xiu dengan kerutan di dahinya. Dia merasa frustrasi dengan sikap keras kepala Su Suelan. Aku tidak perlu berbohong kepadamu. Aku sangat berterima kasih karena kamu telah menyelamatkanku dari Sekte Seribu Binatang, tapi lampu dewa itu benar-benar tidak ada padaku, jawab Su Suelan. Jika itu benar, beritahu aku. Di mana lampu dewa itu? Luo Xiu sedikit menyipitkan matanya, menatap langsung ke mata Su Suelan, dan dia bisa melihat bahwa dia tidak sedang berbohong. Bersambung.